Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa. Kami percaya kami akan menantikan dan mau melihat bahwa Engkau akan jadikan semua itu dengan baik sesuai yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di penghujung tahun ini kami bersyukur kami boleh kembali lagi di rumah-Mu Tuhan, di mana tempat kami bersekutu, bersaksi, bahkan melayan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu bahkan kami semua, supaya apapun yang Engkau sampaikan benar-benar yang Engkau mau. Ajar hidup kami, tegur hidup kami, kuatkan hidup kami, sembuhkan yang sakit Tuhan. Supaya apapun itu kami percaya firman-Mu dapat mengubahkan segala sesuatu, sehingga akhir dari tahun ini menjadi awal juga perubahan dalam hidup kami menghadapi tahun 2024 nanti. Terima kasih dan berbicara Tuhan dalam berkat kami semua, dalam nama Yesus firman hidup berbicara. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Shalom. Ya, puji Tuhan, terus bersyukur karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa yang boleh Tuhan nikmati sampai pada hari ini. Ya, ini penghujung tahun yang sangat luar biasa, banyak tantangan, banyak masalah yang orang boleh lewati dari Januari 2023 sampai tahun ini 2023 Desember 31 Desember. Puji Tuhan. Nah, orang akan menghadapi tantangan baru di tahun yang baru, saudara. Ya, perjalanan akan baru, saudara. Tapi saya mau saudarakan satu kata bahwa orang akan tahu bahwa bicara tentang anggur adalah, ya, biasa orang bilang adalah berkat, saudara. Tapi saudara kalau pikirkan berkat, ya, anggur itu ada tempatnya, ya, tempatnya di kirbat, saudara. Nah, kalau anggur baru, otomatis orang juga berpikir bahwa berarti ini berkat baru, saudara. Ya. Tapi pertanyaannya begini, kirbatnya orang itu baru atau tidak, saudara? Nah, masalahnya kalau anggur baru terus ditampung di kirbat yang tua, maka kirbat itu akan meledak, saudara. Seringkali orang berpikir begini, pikirannya enak saja, ya, banyak doi, tapi tidak suka kerja keras. Berarti itu salah. Itu prinsip yang salah, saudara. Ya, jangan cuma pikir terima berkat ini, tapi orang tidak kerja. Nah, itu salah, saudara. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini yang saudara harus perhatikan bahwa tidak ada sesuatu yang enak itu gampang. Ya. Berkat saja kalau saudara tidak berusaha, ya, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan suruh mengelola. Ya, bayangin saudara. Apalagi saat sekarang, ya, otomatis orang juga harus bekerja karena tidak ada sesuatu yang instan. Ya, sedangkan super mie saja instan perlu kira-kira 3 menit baru masak. Ya, pop mie saja kira-kira 5.000 sekian. Ya, tapi perlu kira-kira ya 3 menit baru masak. Apalagi hidup saya dan saudara. Ya, tidak gampang, saudara. Tapi tadi saya katakan bahwa kalau bicara tentang anggur baru, otomatis saudara harus pikirkan juga kirbat baru. Nah, pertanyaan begini, masalahnya orang ini tidak punya kirbat baru, kirbat tua, saudara. Caranya gimana? Kirbat itu harus dibersihkan dulu, kirbat itu harus diolesi dengan minyak dulu, baru bisa diisi dengan berkat baru. Ya, karena saya pernah katakan bahwa sebelum orang masuk tanggal 1 Januari 2024, saudaraku, orang ada fokus begini. Tantangannya akan baru, tapi hidup kita juga harus baru, saudara. Kalau tidak baru, saya pernah katakan bahwa jangan sampai setitik saja dapat merusak selembar atau dapat merusak juga susu satu belanga, saudara. Karena ini kan saya. Nah, hari ini kita akan belajar ya perjalanan hidup ya seorang perempuan yang mungkin saya sudah
kasih khotbahkan, tapi hari ini saya akan ulangi lagi dan orang akan belajar ulang, dan saya percaya mudah-mudahan saudara bisa tangkap sesuatu. Ya, kalau saudara tidak bisa tangkap sesuatu ya bahayanya begitu. Dan puluh-puluh tahun ikut Tuhan tidak punya iman, saudara. Ya, kalau tidak punya iman ya sudah, hidup saudara akan begitu-begitu saja. Nah, saudara akan belajar di dalam kitab Kejadian 29 ayat yang Kejadian 29 ayat 31 sampai dengan 35. Ini seorang perempuan yang perempuan ini tidak disukai. Ya, Yakub tidak suka perempuan ini, tapi karena dia ditipu oleh mertua Laban, akhirnya terpaksa harus dia cintai orang ini. Tapi dari orang ini, saudaraku, akan belajar begitu hebat, luar biasa. Segala raja, ya, segala yang hebat-hebat di Alkitab, hampir kira-kira 80-90% dilahirkan orang ini, saudara. Ya, orang belajar. Ya, Kejadian 29 ayat 31 sampai dengan 35 berkata demikian. Ketika Tuhan Allah melihat bahwa Lea pun dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul, saudara. Ya, perjalanan hidup orang ini, ya, seringkali memang ya orang tidak bisa hargai orang, tapi orang juga harus punya prinsip. Orang tidak bisa paksa orang lain untuk menghargai hidup saudara. Ya, karena yang Tuhan suruh dalam hidup saudara yaitu memikirkan kehendak Tuhan, saudara. Ya, Alkitab berkata bahwa ya di dalam itu kitab Yohanes dikatakan bahwa orang yang mengasihi aku, dia akan melakukan apa yang Tuhan suruh. Jelas, saudara. Jadi tanpa mengasihi, tanpa melakukan itu satu paket, saudara. Ketika saudara mengasihi dan saudara melakukan itu satu paket. Ya, makanya saudara rajin beribadah, saudara rajin berdoa, tapi prakteknya tidak ada, berarti sama saja kosong, saudara. Tapi terang bersyukur, terang hari ini belajar, ya. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku sekarang, tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Perhatikan ayat ini. Ya, Lea merasa, ya, dia sadar bahwa dia dicintai. Ya, seringkali kita juga seperti itu, saudara. Orang merasa orang tidak dihargai oleh orang lain, orang berusaha untuk menciptakan sesuatu supaya orang lain boleh mencintai orang. Ya, mungkin boleh puji orang. Ya, seperti Lea ini jangan sampai seperti itu. Kenapa? Lea belajar, dia sadar bahwa dia tidak dicintai, makanya dia harus menghasilkan sesuatu supaya dia dicintai oleh Yakub. Ya, selanjutnya dikatakan begini. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Dua kali, saudara. Ya, dua kali, berkali-kali. Ini namanya orang cari muka, ya, berusaha untuk terbaik di luar, tapi di dalamnya bobrok. Ada banyak orang yang saya lihat, ya, perjuangannya di luar, melayani Tuhan, ya, dia menjadi terang di luar, tapi sebenarnya dia juga gelap di dalam keluarga. Ya, makanya kita juga harus hati-hati karena ini sangat berbahaya, saudara. Ya, jangan sampai orang itu menjadi terang di luar, orang berusaha untuk menampilkan terang itu di luar, padahal orang itu gelap. Ya, orang berusaha untuk menjadi garam di luar, tapi sebenarnya orang itu masih tawar dalam keluarga, tawar suami istri, tawar kepada anak-anak, itu dampaknya, saudara. Makanya kalau saudara tidak pahami ini, saudara akan berusaha untuk menyenangkan orang lain. Seperti Lea, dia berusaha melahirkan sesuatu supaya begini yang merasa cinta kepadanya. Ayat selanjutnya berkata begini, mengandunglah pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata pada, sekali lagi suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Ya, ini rasa bangga, rasa, ya,
puncaknya dia merasa bahwa ketika dia melahirkan 3 anak saudaraku, ya, dia merasa bahwa ini mungkin lebih baik. Ya, orang selalu berusaha menampilkan yang terbaik di luar saudaraku. Tapi akibatnya hari ini saudaraku, dia melahirkan seorang anak yang ketiga yang namanya Lewi, saudara. Ya, kalau saudara baca di Alkitab, saudara akan mendapat Lewi. Lewi itu tergolong orang yang, ya, boleh dikatakan orang rohani, orang-orang dalam gereja, saudaraku. Tapi waktu pembantaian di mana di Gilgal, saudaraku, kalau saudara lihat di sana, itu yang merencanakan adalah orang-orang Lewi, ya, berusaha memanipulasi, ya, sehingga anaknya, ya, diperkosa dan dia ambil anak itu, dia potong menjadi 11 bagian atau 12 bagian, dia bagikan setiap suku dan bilang orang-orang ini telah berbuat dosa. Padahal itu dosa yang mereka buat sendiri, saudara. Bayangkan. Jadi tidak ada jaminan bahwa dia berbicara hebat, dia rajin bergereja, dia melakukan sesuatu yang baik mungkin di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan dia merusak itu semua. Nah, terakhir di ayat 35, mengandunglah pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi, saudaraku. Yang terang lihat, ini puncak terakhir dari seorang Lea. Ya, tapi beda perkataannya, saudara. Makanya terang mesti hati-hati, saudaraku, ya. Untuk menghadapi tahun 2024 ini, orang harus fokus bahwa apa yang saudara lakukan itu harus berdasarkan dengan apa yang saudara pikirkan, saudara. Karena jangan sampai saudaraku pikirkan sesuatu itu jauh dan bertentangan dengan yang Tuhan mau, saudara. Kenapa? Karena Lea berpikir begini. Ingat, perkataannya ayat pertama 31 sampai dengan 34, saudaraku, itu berbeda. Dia berusaha begini, masihkan sesuatu supaya Yakub lebih mencintai dia. Berarti begini, dia berusaha menyenangkan manusia supaya manusia menghargai dia, saudara. Tapi ayat 35 dikatakan di sana, dia bersyukur kepada Tuhan dan dia menamakan anak itu Yehuda, saudara. Ini beda, ya. Makanya untuk hidup lebih baik, ini prosesnya akan jadi panjang, ya. Dasar kehidupan orang harus dibangun seperti ini, saudara. Ketika Lea merasa bersyukur kepada Tuhan, berarti dia tidak lagi pusing dengan cerita orang. Dia tidak pusing lagi begini. Ya, seperti Paulus berkata begini, dulu itu semua sampah. Ya, padahal dia itu orang hebat, saudara. Ya, dia itu Sanhedrin. Ya, mungkin kalau dia lewat, orang jemaah itu akan tunduk kepala. Ya, karena dia itu di bawah pimpinan Gamaliel, saudara. Orang-orang hebat, orang-orang Yahudi yang luar biasa, saudara. Tapi dia katakan itu sampah. Ya, karena memang pada dasarnya orang tidak bisa mengatakan bahwa begini, oh mungkin tahun depan lebih baik. Memang secara Alkitab mengatakan bahwa orang benar akan semakin benar. Itu pasti, saudara. Tapi saudara harus inginkan yang terbaik juga. Dalam Alkitab berkata begini, Tuhan tidak pernah ajarkan bahwa percayalah kepada dirimu sendiri atau misalnya ikutlah isi hati. Tidak pernah. Yang Tuhan ajarkan adalah percayalah kepadaku atau percayalah kepada Bapa dan percaya juga kepada aku. Itu yang Tuhan ajarkan. Berarti Tuhan bilang dalam hidup saudara bahwa orang jangan pernah mengandalkan kekuatan orang sendiri, bahkan pengalaman, saudara. Mungkin jam terbang, jangan orang pikirkan, buang jauh-jauh. Karena begini, oh kita lama ikut Tuhan, orang andalkan, oh kita lama ikut Tuhan. Kita punya jam terbang banyak, kita mungkin Kristen dari lahir. Ya, kita bergaul dengan pendeta-pendeta hebat, kita bergaul dengan misalnya orang-orang kaya. Ya, yang dirindukan itu, orang kalau kita bergaul dengan orang kaya, orang akan menginginkan sesuatu yang dipunyai orang kaya. Ya, saya belajar buang jauh-jauh itu, saudara.
Yang aneh, yang terjadi sekarang itu adalah itu. Ketika orang punya teman orang kaya, orang akan merasa bahwa kita dapat apakah kalau bergaul dengan dia. Orang kalau orang benar, kalau orang yang memang benar-benar di hadapan Tuhan, dia mau bergaul dengan siapa, mau dia kaya atau dia miskin saja, tapi dia pikirannya adalah begini, bisa apa yang kita berikan untuk orang-orang lain ini. Ya. Mungkin kalau orang bergaul dengan orang kaya, orang tidak mungkin kasih dia doi, ya. Tapi mungkin orang boleh kasih dia firman, orang boleh kasih dia tenaga, ya. Itu yang Tuhan inginkan. Makanya ketika intonasi, gaya bicaranya Lea berubah menjadi bersyukur kepada Tuhan, dia melahirkan seorang yang namanya Yehuda. Saudara kalau belajar, arti Yehuda adalah pujian. Itu, tetapi kalau saudara belajar juga bahwa arti Yehuda adalah ayah para raja, saudara. Makanya dari Yehuda lahirlah Raja Daud, ya, lahirnya juga Raja Salomo. Bahkan dari Yehuda lahirnya Kristus, saudara. Ya, lahir Kristus. Karena itu tadi, Lea melahirkan seorang anak dengan kejujuran dalam hidupnya. Dia bersyukur kepada Tuhan, saudara. Memang start terakhir, makanya Alkitab berkata begini, sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ujung dari kehidupan saya dan saudara adalah bersyukur kepada Tuhan. Itu yang harus orang pikirkan, saudara. Karena ketika orang bersyukur, ya, orang bersyukur telah melewati dari 1 Januari 2023 sampai Desember 31 ini 2023 besok, ya, kira-kira beberapa jam saja orang sudah meninggalkan tahun ini. Orang bersyukur, ya, bagaimana proses, ya, mungkin gali lubang, ya, tutup lubang, dapat doi, bayar ini habis, ya, mungkin sakit, ya, perjuangan keluar masuk rumah sakit, ya, mungkin berpikir semua mati ini, atau mungkin berpikir setengah mati, tapi ujung-ujungnya, ya, hari ini orang boleh ada, orang boleh, ya, sebentar mungkin boleh bakar petasan, ya, orang bisa bersyukur karena orang boleh melewati, ya, proses yang mungkin menegangkan, saudara. Tapi hari ini orang bersyukur, orang masih di ujung tahun, saudara. Dan kira-kira, ya, 7-8 jam orang akan meninggalkan tahun ini. Dan saya mengharapkan, saudara, bahwa ketika orang meninggalkan tahun ini, orang melihat tahun depan, orang berkata begini, aku bersyukur kepada Tuhan, ya. Karena bersyukur itu adalah begini, saudara itu setuju dengan Tuhan, ya. Saudara itu setuju dengan Tuhan. Makanya Tuhan bilang begini, ya, tantangan terberat Tuhan Yesus adalah waktu dia di Taman Getsemani. Dia berkata begini, kalau boleh, ya, kalau boleh, cawan ini boleh lalu kepadamu. Tapi ingat, katanya terus dia berkata begini, tetapi kehendakmu yang jadi. Saudara, kalau saudara baca ayat ini, ya mungkin saudara cuma baca biasa saja. Tapi kalau saudara renungkan baik-baik tentang ayat ini, dia sementara berkata begini, kalau boleh ada jalan lain supaya saya dan saudara boleh selamat. Kalau boleh ada cara lain selain disalib. Itu ungkapan Tuhan Yesus yang mungkin orang tidak semua bisa tangkap itu. Ya, Yesus telah berkata bahwa kepada Bapaknya, kalau boleh ada jalan lain, kira-kira ada jalan lain, mungkin pakai goi, mungkin pakai pelayanan yang lama, ya, dibayar dengan itu supaya saya dan saudara bisa selamat. Tapi Yesus berkata begini, ya, kiranya kehendak Tuhan yang jadi. Berarti memang hanya itu jalan satu-satunya dalam hidup saya dan saudara untuk menerima anugerah, menerima kasih karunia, saudara. Makanya tujuan Yesus adalah tergantung di atas kayu salib, saudara. Ya, dia bersyukur,
Ya, iblis marah sekali. Pertama iblis pikir ya luar biasa, dia pakai Yudas, ya. Dia pakai Yudas untuk itu, untuk dia membunuh Yesus. Tapi itu tadi, ya, cobaan dibarengi dengan ujian, sekaligus menjadi mungkin dapat rasa untung iblis, tapi sebenarnya itu adalah rencana Tuhan. Ya, rencana Tuhan. Kalau pertanyaan di luar kan, kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan ya mengizinkan Yudas ya untuk mati? Padahal Tuhan baik. Kalau terus belajar beberapa kali Tuhan ya memperingati Yudas, tapi itu sudah konsep di Alkitab, nubuatan pasti akan terjadi dan tidak akan pernah keliru, saudara. Makanya ketika Lea bersyukur, dia melahirkan raja, dia melahirkan generasi yang melahirkan Yesus Kristus. Makanya terang buka dalam kitab 1 Tesalonika, ini konsep bersyukur, saudara. Konsep yang melahirkan yang namanya bersyukur kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16, 17 sampai 18. Ini ayat-ayat yang kalau anak sekolah minggu biasa sering belajar sekolah minggu pasti dia hafal sekali ayat ini. Ya. Ayat 16 berkata begini, bersukacitalah senantiasa. Saudara kalau bersyukur kepada Tuhan, saudara akan bersukacita senantiasa. Artinya bersukacita itu bukan masalah begini. Oh, kita kalau ada doi baru bersukacita. Oh, kita kalau misalnya sakit habis itu sembuh baru kita bersukacita. Itu bukan bersukacita namanya. Ya, itu dimanifestasi dengan perasaan, saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur, kita sembuh. Ya itu biasa. Bersukacita senantiasa itu begini. Walaupun sakit, sementara infus mungkin di tangan, tetap harus bersukacita senantiasa. Tidak ada situasi yang mendukung saudara untuk bersukacita. Tetapi apapun situasi saudara tetap akan bersukacita. Ya, walaupun ya mungkin cuma sedikit yang hadir, tapi mungkin pulang kampung, atau mungkin sakit, atau mungkin ya ada tanggung jawab lain, tapi kita tetap harus bersukacita senantiasa. Tetaplah berdoa. Ya. Tetaplah berdoa. Karena doa itu adalah hubungan yang harus kita lakukan terus-menerus. Ya. Doa itu sama dengan nafas. Ya, misalnya, ya, saya kalau tidak mau bicara dengan Bapak Tindas selama mungkin berbulan-bulan, berarti ada yang salah. Ya. Saya mungkin kalau tidak bercerita dengan anak saya dengan berminggu-minggu, berarti ada yang salah. Tapi ketika saya hari ini hari saya bercerita, baku canda, baku sedu, berarti terus sementara baik-baik saja. Nah, seperti itu Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ya, kalau saudara tidak pernah berdoa, ya berarti hubungan saya dan saudara dengan Tuhan itu perlu dikoreksi, saudara. Perlu saudara tanya ulang. Ya, mungkin karena saudara tidak berdoa dengan Tuhan karena mungkin tapi doanya pernah dijawab. Ya, seringkali kan begitu. Tuhan coba pastiu. Ya, kita berdoa, sumalele air mata, pakai lutut, tapi itu asam lambungnya pernah sembuh. Ya, mungkin dari sisi manusia, orang akan merasa kecewa. Apa Tuhan begini? Ya. Tapi Alkitab berkata bahwa senantiasalah, tetaplah berdoa. Ya, walaupun dijawab atau tidak dijawab, itu bukan urusan orang. Itu bukan urusan saya dan saudara. Karena tugas saya dan saudara adalah berdoa saja, senantiasa saja. Ini tugas Tuhan. Ya, tugas Tuhan itu memberkati. Ya, jangan cuma pikirkan kita sudah berdoa mungkin 30 kali kita berdoa, ya cukuplah. Ya,
Tapi ternyata dari hal-hal seperti itu terang diuji. Ya, makanya kan doa itu akan terjadi sebenarnya terbalik. Kalau saudara paham, misalnya saudara minta kepada Tuhan, beri aku hikmat, ya seperti saya kasih contoh Salomo, waktu dia minta hikmat kepada Tuhan, hikmat itu ketika keluar waktu dia pecahkan masalah seorang dua perempuan ibu untuk memperebutkan seorang bayi, itu hikmat. Jadi misalnya saudara minta, Tuhan beri aku kesabaran, ya Tuhan kasih masalah yang berat dalam hidup saya dan saudara untuk melatih kesabaran itu supaya kesabaran itu muncul. Ya. Misalnya saudara minta, Tuhan saya minta ketaatan, saudara akan diizinkan dengan banyak sekali pekerjaan, banyak sekali mungkin tanggung jawab. Pertanyaannya, saudara tidak taat atau tidak? Nah kalau saudara tidak taat, saudara lebih pentingkan misalnya pekerjaan saudara karena ada banyak doi menghasilkan, mungkin kalau kita bekerja banyak doi, ya saudara tidak taat. Sudah alihkan, saudara fokus di misalnya, saudara fokus ke pekerjaan, ya saudara tidak fokus berdoa, saudara tidak fokus melayani, saudara tidak fokus berdoa lagi, ya berarti saudara tidak taat namanya. Ya kalau saudara minta ketaatan, mau jam terbang tinggi, mau padat, mau pekerjaan padat, tetap jam doa tetap sudah berdoa, jam baca firman tetap sudah baca firman, jam memuji Tuhan saudara tetap memuji Tuhan, jam ibadah saudara tetap beribadah, hari itu saudara gereja. Itu ketaatan saudara. Artinya tidak mempengaruhi hidup saya dan saudara. Ya, ketaatan saudara kepada Tuhan tidak mempengaruhi walaupun saudara banyak doi, saudara pekerjaan banyak, saudara punya motor banyak, saudara punya doi banyak, itu tidak mempengaruhi saudara. Saudara tetap taat. Jam doa tetap jam doa. Ya, seperti misalnya, ya jam makan ya tetap makan. Tuhan harus fokus seperti itu. Ya, berarti kalau waktunya doa, waktunya makan ya makan. Itu ketaatan. Ya. Itu yang harus kita pikirkan, saudara. Supaya ketika kita menghadapi tahun 2024 yang masih tanda tanya, apalagi tahun 2024 ini tahun kampanye, ya salah pilih akan berdampak besar. Ya. Kalau yang saudara pilih benar, ya dampaknya akan semakin baik, ya. Karena target Indonesia adalah menjadi negara maju. Ya. Sekarang Indonesia adalah negara berkembang. Ya, target Indonesia adalah negara maju. Jadi kalau salah pilih pemimpin, ya, dia akan terus menjadi negara berkembang, bukan jadi negara maju, saudara. Ayat 18 berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, saudara. Ya. Karena memang mengucap syukur dalam segala hal ini, ya secara manusia sangat sulit. Ya. Kalau saudara dapat doi, apalagi THR, paling puji Tuhan, ya dapat doi, dapat beli baju baru, itu gampang sekali saudara. Tapi Alkitab berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Hal itu bukan masalah sehat atau banyak duit atau senang, atau waktu terima amplop senang, ya segala hal itu walaupun sementara sakit, sementara sekarang. Makanya ada satu penemuan dikatakan begini, saya lupa apa namanya, bahwa manusia ketika memang dia itu benar-benar suci ketika dia sudah mati, ya karena seringkali orang kalau lihat orang, ya saya kadang-kadang bingung, ya di rumah nggak biasa menyanyi lagu rohani, nggak biasa pegang-pegang Alkitab, tapi waktu di rumah sakit, ya pokoknya musik HP lagu rohani, ya langsung baca-baca Alkitab, ya itu kan aneh sebenarnya. Berarti orang itu tidak mengucap syukur, tidak senantiasa, dia didesak dengan keadaan.
baru dia rohani. Berarti saudara tidak pada tempatnya sebenarnya. Nah ini yang menjadi fenomena yang terjadi dalam kehidupan saya sekarang, bahkan di luar sana. Kalau orang tidak hati-hati, orang rohani ketika didesak karena pekerjaan, ya satu kali ada seorang pengusaha bilang begini, kita mau ada tailor ini, tolong didoakan kan? Ya, tetap akan didoakan mas. Tapi tujuannya untuk apa sebenarnya? Ya, kalau cuma untuk dapat tailor besar, untuk didoakan supaya doi banyak, ya ini ada berguna sebenarnya. Tapi kalau tujuannya mungkin, ya, kalau dapat tailor itu mungkin berapa persen kita kasih gereja, ya. Tapi kalau tujuannya cuma untuk senang-senang, puji Tuhan dapat tailor besar, ya, berarti itu hanya mainan perasaan saudara, tidak mengucap syukur dalam keadaan. Kalau misalnya sudah doakan, terus tendernya atau misalnya perusahaannya atau misalnya usahanya tidak terjadi, kira-kira responnya bagaimana? Ya kalau orang yang sudah memang benar-benar mengenal Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami, saudara. Ya. Berarti kalau saudara mengucap syukur dalam segala hal di dalam Yesus, berarti di dalam Yesus, tujuannya dalam Yesus, kembali kepada Yesus. Makanya ketika saudara mengucap syukur dalam segala hal, ya saudara akan naik perlahan-lahan. Seringkali kan orang tidak bisa lihat. Ya, kalau manusia sekarang ukur berkat itu dia punya duit banyak, dia punya pekerjaan bagus, gajinya berapa, itu kan manusia sekarang. Ya, ada bahasa mengatakan begini, saudara kalau saudara kaya, ya, saudara biar cuma saudara batuk saja, orang akan tunduk kepala. Ya, saudara kalau saudara punya duit banyak, saudara punya harta banyak, saudara bilang begini, orang langsung ikut. Ya. Tapi bayangkan saudara kalau saudara tidak punya apa-apa dan saudara dia bicara banyak, saudara tidak akan diterima. Ya karena orang ukur orang itu kan diukurnya dari apa yang dia punya. Nah ini yang harus orang rubah, ini harus orang pikirkan ulang untuk menghadapi tahun 2024 ini. Orang harus renungkan ulang bahwa respon kita bagaimana untuk Tuhan. Ya, karena tidak gampang seorang perempuan yang tidak dicintai oleh Yakub sudah memutuskan itu. Ya, mungkin dia masih berpikir, ya kita ke anak apa begini, tidak mungkin Yakub tidak mencintai aku. Orang kan berpikir begitu, mungkin kita selama pelayanan dengan Tuhan masalahnya menghargai. Kita gembala di gereja, kita rohani di gereja, ya kita donatur terbesar di gereja, masalahnya hargai kita. Ya seringkali kan orang begitu, berarti orang itu memberikan sesuatu, melayani Tuhan, mengharapkan sesuatu, balasan dari Tuhan. Malah tidak seperti itu. Ya, ketika Yesus memutuskan dirinya untuk turun ke bawah, itu keputusan besar, saudara. Tidak gampang untuk putuskan seorang yang kaya, seorang yang hebat, seorang yang luar biasa untuk turun ke bawah, untuk sama seperti manusia. Ya, makanya kalau misalnya begini, Tuhan Yesus jadi manusia, itu gampang sekali sebenarnya. Tuhan menjadi manusia sangat-sangat gampang. Tapi menurut saya yang sulit adalah ketika Tuhan putuskan dia itu jadi manusia. Ya, terbatas, tidak bisa buat apa-apa. Ya, bahkan disalib seakan-akan tidak bisa buat apa-apa. Bayangkan saudara, dia lahir di kandang domba. Ya, tapi lucu kan begini, kalau ada skenario kan orang Majus itu ketika sampai di kandang domba, Yesus itu di palungan, padahal salah sebenarnya. Di Alkitab dicatat bahwa
ketika orang Majus itu sampai, ya, salah satu rumah bukan di kandang domba, saudara. Nah, ini menjadi keliruan dalam hidup saya dan saudara kalau orang tidak belajar, saudara. Apalagi yang parah begini, ada ya, salah artikan bahwa Yesus itu pernah ke India, ya, belajar di sana. Ini kan keliru, saudara. Ya, orang harus pahami. Makanya ketika orang menyampaikan sesuatu, orang harus belajar dulu. Ya, belajar keliru baik-baik supaya ketika orang sampaikan itu benar-benar merubah. Ya, jangan sampai keliru. Makanya ketika Lea putuskan bahwa dia bersyukur karena dia melahirkan Yehuda, Yehuda itu melahirkan juga para raja. Dari situlah lahir sebagai Kristus di dalam Yesus Kristus yang orang percaya bahwa Tuhan dan Juru Selamat kami manusia. Makanya untuk menghadapi tahun 2024 ini, saya percaya saudaraku bahwa hanya bersyukurlah kepada Tuhan. Dan 3 hal yang harus kamu pahami yang berkata begini, bersukacitalah senantiasa. Itu yang harus orang jalankan di tahun 2024 ini. Yang kedua, tetaplah berdoa. Tetap berdoa itu dimanapun, kondisi apapun, tetap berdoa. Dan yang terakhir, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena 3 hal ini yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup saya dan saudara melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan turunkan kepala kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah memberkati kami semua, sehingga apapun yang hamba sampaikan Tuhan, kiranya Roh Kudus menerjemahkan dalam hidup kami masing-masing, supaya hidup kami menjadi berkat di luar sana, supaya kami menjadi Kristen yang bukan Kristen yang hanya beribadah saja, tapi menjadi Kristen kayak hidup dalam hidup kami. Kami mempraktikkan Kristen itu di luar Tuhan. Kami menjadi semakin dewasa untuk masuk di tahun 2024 ini Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk tetap bersukacita senantiasa, berdoa terus, dan juga mengucap syukur senantiasa dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya itu yang dikehendaki oleh Bapa di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus, firman hidup termaterai dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kami serahkan kepada